Sedikit flashback, di mana Xiao Yan bersama dengan yang lainnya sebelumnya berkumpul di suatu puncak gunung. Tak lama setelah itu muncul keberadaan sinar energi yang ternyata adalah Origin Ki. Adegan pun berlanjut dengan epilog dari novel Battle Through the Heavens. Singkat cerita, waktu berlalu dan sudah beberapa dekade sejak pertempuran legendaris antara kedua Dodi. Selama beberapa dekade ini benua Doki telah berubah. Generasi jenius bermunculan, namun tidak peduli seberapa luar biasanya mereka, selalu ada bayangan yang menggantung di atas kepala mereka. Pria ini adalah penyelamat seluruh dataran tengah dan merupakan sosok terkuat di benua Doki. Siapa lagi kalau bukan Xiao Yan? Meskipun Xiao Yan tidak lagi terlihat dalam beberapa tahun terakhir, namun legenda tentang dirinya masih terus menyebar mencapai setiap sudut benua Doki. Sementara itu adegan beralih ke suatu puncak dataran tengah di mana ada gunung yang membelah tanah selama pertempuran antara kedua Dodi. Gunung tersebut saat ini bernama Gunung Dodi. Banyak rumor yang mengatakan bahwa itu adalah tempat di mana Xiao Yan mengasingkan dirinya. Di puncak gunung di sebuah taman seorang lelaki berjubah hitam berdiri dengan kedua tangannya yang di belakang. Tak lama sesosok anggun dengan senyum manis muncul di belakangnya. Sebelum akhirnya berbicara, ia pun bertanya apakah ayah dan senior Zukun akan segera datang. Pria berjubah hitam pun berbalik dan memandangi keindahan yang membuat segalanya kehilangan warnanya. Sosok Xiao Yan tersenyum dan berkata bahwa mereka akan datang. Setelah itu Xiao Yan pun bertanya apakah Suner telah berhasil. Suner pun mengangguk dengan lembut, dan berkata bahwa itu semua berkat cahaya karena telah menembus terowongan dimensi. Dan menghisap Origin Ki dalamnya, jika tidak mungkin saja tingkat Dodi akan tetap tak terjangkau oleh siapapun. Xiao Yan pun segera berkata bahwa ini juga saatnya bagi Cailin untuk keluar dari pelatihannya. Baru saja perkataannya selesai, gemerlap cahaya 7 warna yang membanjiri area itu tiba-tiba mengalir keluar dari dalam halaman. Akhirnya cahaya pelangi bersatu berubah menjadi sosok menawan yang muncul di depan. Jauh ya, Cailin dengan santai meregangkan punggungnya dan tersenyum sebelum akhirnya berkata setelah pelatihan selama bertahun-tahun akhirnya ia berhasil menembus Dodi. Ia pun bertanya-tanya apakah ini tingkat dari Dodi ini memang benar-benar berbeda dari tingkat Doseng. Setelah Cailin mengucapkan perkataan tersebut, ruang di depannya pun dengan cepat terdistorsi dan dua sosok segera keluar. Salah seorang di antara mereka segera tertawa dan berkata apakah Cailin juga telah mencapai ranah Dodi. Sosok tersebut pun mengucapkan selamat karena Cailin telah menepis beberapa keunggulan dari saudara Xiao Yan. Sosok yang muncul ini tidak lain dan tidak bukan adalah Gu Yuan dan Sukun. Meskipun mereka tidak terlihat terlalu berbeda, namun aura mereka tidak ada bandingannya dengan di masa lalu. Perasaan yang mereka berikan kepada orang lain adalah perasaan seorang elit Dodi. Pada saat ini 5 orang elit Dodi telah muncul sekaligus. Keberadaan yang seharusnya sudah punah di benua Doki benar-benar muncul. Jika ini diketahui pasti akan menyebabkan kegemparan di benua Doki. Tak lama setelah itu Xiao Yuan pun tersenyum tipis dan mulai berbicara. Xiao Yan berkata mereka semua sudah lama memiliki kekuatan yang dibutuhkan untuk berjuang kerana Dodi, tetapi karena kurangnya Origin Ki pada akhirnya itu mencegah mereka membuat langkah terakhir. Setelah masalah terselesaikan, melangkah kerana Dodi hanyalah proses alami. Menanggapi hal itu Sukun pun tertawa akhirnya bertanya dengan penasaran. Ia berkata meskipun mereka telah menjadi elit Dodi, namun jarak di antara mereka tampaknya tetap besar. Ranah apakah yang telah Xiao Yan capai pada saat ini? Zukun menyadari bahwa bahkan setelah ia mencapai ranah Dodi ia masih tidak mampu sepenuhnya memahami kekuatan Xiao Yan. Setelah beberapa dekade berkultivasi, tampaknya Xiao Yan semakin membaik. Sementara itu Xiao Yan pun merasa sedikit tidak berdaya, dan berkata bahwa itu sesuatu yang Xiao Yan juga tidak yakini. Ahli Dodi sudah menjadi sosok terkuat di dunia ini, tidak ada yang tahu apa yang lebih tinggi. Tetapi Xiao Yan tahu bahwa saat ini ia jauh lebih kuat daripada ketika ia pertama kali menjadi Dodi. Xiao Yan pun segera mengangkat kepalanya ke arah kekosongan yang tak berujung, sebelum akhirnya bergumam. Sepertinya jawabannya mungkin ada pada dimensi itu. Sukun pun tersenyum dengan mata yang dipenuhi api aneh di dalamnya. Ketika ia berkata, kalau ia benar-benar ingin tahu menanggapi hal itu, Xiao Yan pun tersenyum. Sebelum akhirnya bertanya apakah Sukun akan pergi, Sukun pun segera menjawab sambil tertawa, bukankah Xiao Yan juga ingin pergi? Xiao Yan yakin bahwa mereka akan menyelesaikan semua permasalahan yang lain.
mereka semua tentu tahu bahwa dimensi itu jauh lebih berbahaya daripada benua Doki. Pada saat ini mereka bukanlah yang terkuat di sana. Mendengar perkataan Xiao Yan, Sukun pun segera berkata bahwa Xian benar-benar mampu menjalankan klan naga. Itu gunung ia memiliki origin Qi yang telah Xiao Yan tinggalkan. Oleh karena itu hanya permasalahan waktu sebelum ia menjadi elit Dodi. Oleh karena itu ia akan menuju ke dimensi itu untuk mencari tahu. Sementara itu Gu Yuan pun tersenyum dan berkata, bahwa klan kuno telah menghasilkan beberapa remaja yang luar biasa, dengan reputasi dari Kuking yang seharusnya ia akan mengelola penuh dengan baik. Setelah merawat klan kuno selama bertahun-tahun sudah saatnya Gu Yuan mengalami beberapa kegembiraan. Setelah mendengar hal itu Xiao Yan pun tertawa sebelum akhirnya memutar kepalanya ke arah Cailin dan Suner pun segera bertanya bagaimana dengan mereka berdua. Suner dan Cailin pun bertukar pandangan sebelum akhirnya menjawab, dengan senyum menawan, mereka berkata tidak akan ada yang berani menyinggung sekelompok bajingan di benua Doki bahkan tanpa mereka. Oleh karena itu mereka jelas akan mengikuti Xiao Yan pergi. Mereka juga sudah memberitahu semua orang dengan jelas. Begitu mereka mencapai ranah Dodi mereka akan secara alami mencari cara untuk menemukan kelompok Xiao Yan. Xiao Yan pun mengangguk, dan mengambil nafas dalam-dalam sebelum akhirnya ia menatap ke arah langit yang tak berujung. Xiao Yan memiliki senyum di wajahnya saat secara bertahap berubah menjadi cerah. Sudah bertahun-tahun sejak senyum seperti itu muncul di wajahnya. Ia pun segera berkata jika begitu permasalahannya mari mereka segera pergi. Selama beberapa dekade istirahat ini telah membuat Xiao Yan lupa seperti apa rasanya bertarung. Tubuh Xiao Yan pun secara bertahap terbang ke langit, dan dengan itu awan tebal tiba-tiba muncul di langit yang kosong. Langit seketika menjadi gelap sejauh puluhan kilometer, ketika para ahli yang tak terhitung jumlahnya memandang dengan heran ke arah Gunung Dodi. Mereka bisa merasakan lonjakan energi yang sangat mengerikan yang berasal dari sana. Di bawah tatapan awas dari sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya, langit di atas Gunung Dodi mulai berdistorsi dengan hebat. Awan tebal berputar-putar sebelum berubah menjadi terowongan hitam yang memancarkan perasaan yang membuat seorang bergidi. Melihat terowongan hitam pekat yang menyerupai lubang hitam Xiao Yan pun segera menjentikkan jarinya, dan mengirimkan 4 sinar cahaya ke Sukun dan yang lainnya. Xiao Yan segera berkata agar mereka menukar satu giok spiritual di antara mereka, dan tinggalkan tanda spiritual di dalamnya dengan begitu jika terjadi kecelakaan mereka akan mengetahui situasi masing-masing. Ketika Xiao Yan mengatakan hal itu ekspresinya pun seketika berubah serius. Dunia misterius adalah tempat yang bahkan menurutnya sangat berbahaya, oleh karena itu Xiao Yuan tidak punya pilihan lain selain berhati-hati dan waspada. Xiao Yuan pun segera berteriak ke arah mereka agar mereka mengikuti. Xiao Yan dengan cermat ketika memasuki terowongan selain itu pastikan mereka tidak berpisah. Setelah mendengar perkataan dari Xiao Yan,